yang berdaulat itu adalah yang saya sebut state corporate crime. Terjadi penguasaan atau perampasan lahan rakyat oleh kelompok oligarki. Tapi nyatanya pihak pengusaha rakus ini sudah menguasai puluhan ribu dan merampas dengan cara paksa. Saya katakan merampas, walaupun kata mereka itu membeli. Rakyat kecil takut bersuara karena perampasan lahan ini sudah dilakukan lebih dari setahun yang lalu. Sampai hari ini pun rakyat masih takut berbicara karena pihak perusahaan masih mengerahkan preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, kita tahu bahwa penguasa baik di daerah PIK ataupun daerah wilayah PSN PIK telah gagal mensejahterakan rakyat dan bahkan tidak ada kasih sayang kepada rakyat. Oleh karenanya, keributan atau perseteruan atau pembelaan para tokoh yang sudah berlangsung hampir setahun ini, maka insya Allah sudah menemukan puncaknya, dan sebaik-baiknya proyek itu harus dihentikan dahulu. Bahwa akan dilakukan seperti apa ke depan, itu urusan saya kira yang harus dilakukan dialog antara pemimpin dan rakyat, karena tidak akan mungkin bisa melakukan perbaikan karena mereka tidak punya konsep untuk mensejahterakan rakyat di wilayah PSN PIK. Saya kira besok itu adalah momentum yang sedang akan dilakukan oleh para tokoh dan bersambut dengan para masyarakat di sana untuk melakukan seruan bahwa hentikan PSN PIK, entah itu PIK 2 atau PIK sampai berapa, pokoknya hentikan dulu, dan kita dorong pemerintah untuk mempunyai kemampuan melakukan ini dan melakukan pembangunan ke depan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak negara kita pada saat ini. Apakah negara kita ini masih berdaulat atau tidak? Mengapa saya katakan begitu? Karena dari fenomena-fenomena yang terdapat di berbagai daerah, bagian dari daerah-daerah itu hampir dikatakan sudah dolimi dan dikuasai. Yang punya, yang disebut yang berdaulat itu adalah yang saya sebut state corporate crime. Dan state corporate crime itu adalah persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamak bersama dengan pejabat-pejabat publik yang berkhianat kepada rakyatnya sendiri. Nah, inilah yang menurut saya harus kita hapuskan, yang disebut state corporate crime. Karena apa? Karena ini bisa kedaulatan kita ditelan habis sama yang disebut state corporate crime. Sekarang PIK 2, terus mana lagi? Rempang, di mana lagi? Di Sumatera Utara, di mana lagi? Di beberapa daerah yang disebut mendapat izin pertambangan, penggalian sumber daya alam, baik di Sulawesi, baik di Papua, maupun yang ada di Sumatera Utara. Jadi oleh karena itu, mari kita rakyat sama-sama pada besok hari mendukung dan memproklamasi kemerdekaan kita untuk berdaulat, dan kita perangi musuh-musuh rakyat ini, karena ini sudah jadi musuh negara. Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah yang sekarang ini boleh dikatakan harus bertanggung jawab terhadap pada perongrongan dari kedaulatan ini, harus berani bertindak tegas dan harus tegas keberpihakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ini beliau adalah Pak Ripto, tokoh sepuh kita yang luar biasa kepeduliannya terhadap perjuangan ini. Maka kita minta semua rakyat Indonesia melakukan ini, dan seterusnya kami mohon ada Pak Sunarko, ada Ustadz Sobri Lubis, ada Pak Marwan, dan selanjutnya untuk memberikan satu komentar sedikit-sedikit. Kami silakan Pak Sunarko. Saudara sekalian sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa yang tadi mungkin telah juga disampaikan oleh Pak Ripto, bahwa saat ini terjadi penguasaan atau perampasan lahan rakyat oleh kelompok oligarki dengan dalih macam-macam, dalihnya dibuat-buat, khususnya yang terjadi di PIK 2 atau Pantai Indah Kosambi, Tangerang. Kita lihat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian bahwa lahan yang diberikan untuk kebutuhan PSN itu hanya 1.755 hektar. Tapi nyatanya pihak pengusaha rakus ini sudah menguasai puluhan ribu dan merampas dengan cara paksa. Saya katakan merampas, walaupun kata mereka itu membeli. Tapi kita bisa bayangkan kalau harga 500.000 dia beli 50.000. Apakah bukan itu perampasan? Bahkan ada lahan-lahan tertentu yang sudah mereka kuasai dengan diuruk, ditimbun, dan belum dibayar. Rakyat kecil takut bersuara karena perampasan lahan ini sudah dilakukan lebih dari setahun yang lalu. Saya sudah melihat kondisi di lapangan. Sampai hari ini pun rakyat masih takut berbicara karena pihak perusahaan masih mengerahkan preman dan satpamnya. Karena itulah pada kesempatan ini kepada rakyat, kalau kamu merasa terjolimi, kalau hak kamu diambil dengan paksa, ya dilawan. Nah, kami ini datang, kami ini bukan pengangguran, tapi kami ini adalah aktivis yang peduli dengan keadilan, peduli dengan hukum. Kalau masalah keadilan, kelompok oligarki ini telah menguasai mungkin lebih dari 75% seluruh luas lahan di Indonesia. Mereka itu jumlahnya nggak sampai 10%. Selebihnya yang cuma 25% itu yang dibagi-bagi kepada rakyat yang jumlahnya hampir 270 juta orang itu. Karena itu pada kesempatan ini juga kepada rakyat saya katakan, jaga hak kamu demi kelanjutan keturunan atau generasi berikutnya. Jangan nanti di daerah itu dibangun perumahan eksklusif yang kita sudah bisa duga, kita perkirakan kalau itu dibangun jadi perumahan eksklusif, maka rakyat yang tadi punya lahan makin rendah martabatnya, makin rendah kelasnya dengan penghuni baru yang akan dibangun oleh oligarki atau perumahan eksklusif ini. Itu kalau dilihat dari sisi-sisi kesenjangan dan keadilan. Kalau kita lihat dari sisi politik dan negara, indikasi pengembang akan membentuk negara dalam negara sudah sangat terlihat. Contohnya sekarang PIK 2 yang sudah dibangun, tembok pembatas dengan masyarakat asli di sana. Ini kan bukan pembangunan namanya. Pembangunan oleh negara tidak boleh meninggalkan satupun rakyat yang tidak menikmati. Karena itu faktor keadilan dan tanggung jawab negara. Nah, itu kepada rakyat. Karena itu besok kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini protes dengan kebijakan negara yang menurut saya kebijakan gila atau konyol. Pembangunan perumahan dia bilang proyek strategi nasional. Di mana letak strateginya? Proyek strategi nasional yang mengelola, yang memiliki swasta. Gila tidak? Menurut saya yang gila ini adalah pemerintah yang memberi izin. Karena itu pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya himbau kepada pemerintah, terutama pemerintah setempat dan aparat keamanan.
Jadilah kau jadi aparat pemerintah yang benar sesuai tugas pokok. Jadilah kau aparat keamanan yang benar sesuai dengan tugas pokok sebagai pengayom secara adil, bukan malah menindas. Saat ini kita udah lihat abdesi, termasuk aparat keamanan kepolisian ikut menindas. Mungkin hari ini udah menurun, tapi kita punya catatan berapa banyak rakyat yang sudah dikriminalisasi. Nah, pada kesempatan juga kami menuntut agar pemerintah pusat mendengarkan penderitaan ini, mendengarkan kekonyolan ini, dan yang mengeluarkan keputusan PIK menjadi PSN harus dituntut pertanggungjawabannya, karena dia sudah termasuk kepada ini pendukungnya pengusaha rakus busuk itu. Karena itu mari kita besok tanggal 8 di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaci, kita bersuara menunjukkan kepada dunia, kepada lingkungan, kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Masa nggak dengar penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kelompok oligarki yang begitu rakus dan biadab? Tidak usah takut. Mari kita berbicara tentang kebenaran, bicara tentang hak kita, dan bicara tentang kejujuran demi menjaga stabilitas negara dan pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.